Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Nah baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi di pembelajaran akidah akhlak. Nah minggu lalu kita sudah membahas tentang adab bersin. Ada yang masih ingat adab bersin itu bagaimana? Saya. Yaitu ketika bersin kita menengok ke sebelah kiri, tutup mulut kita menggunakan tangan atau sapu tangan, dan jangan lupa ucapkan hamdalah. Iya betul sekali Meli, terima kasih ya. Nah ada bersin itu atau tata krama ketika kita bersin merupakan suatu akhlak terpuji karena ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela atau bisa kita sebut dengan akhlakul mazmumah. Sesuai yang akan kita bahas pada hari ini yaitu akhlak tercela. Salah satunya yaitu sombong. Nah, tetapi sebelum itu Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian dari sombong. Kedua, kalian dapat memberikan contoh dari sifat sombong itu sendiri. Lalu, kalian mengetahui bagaimana sih caranya supaya kita tidak memiliki sifat sombong. Kalian dengarkan yang akan Ibu jelaskan ini ya. Sombong sama dengan tinggi hati, atau angkuh, atau congkak, atau merasa membanggakan dirinya sendiri. Secara istilah, sombong adalah menganggap dirinya paling tinggi dan memandang rendah kepada orang lain. Allah memberikan kita kelebihan maupun kekurangan. Nah, kelebihan ini biasanya akan membuat kita menjadi sombong. Mau itu kelebihan dari harta, kecantikan, kegantengan, kepintaran, maupun yang lainnya. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, karena yang paling sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepantasnya kita tidak boleh sombong, karena sifat sombong ini hanya dapat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong. Ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya, tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Kalian masih ingat kan bagaimana kisah iblis yang diusir dari surga? Nah, karena iblis itu mempunyai sifat yang sombong. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat sombong? Yang pertama, kalian harus biasakan pola hidup yang sederhana. Karena kebalikan dari sikap sombong atau takabur yaitu sikap sederhana. Nah, selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, serta berteman dengan orang-orang yang baik. Dan selalu ingat apa yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat Allah akan mengambilnya kembali. Nah, Ibu akan memberikan cerita mengenai sifat sombong ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya. Kita tonton ya videonya. Kisah pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 32
hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya
dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba menyesal atas apa yang telah hamba perbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya, pertama, jangan lupa untuk mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia. Padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab.